Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran kali ini yaitu pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Materi untuk sekarang yaitu tentang diagnosis, kerusakan, dan langkah perbaikan pada sistem mekanisme katup dan kelengkapannya. Nah, sebelum kita ke materi diagnosis dan perbaikan, alangkah baiknya kita mengulang dulu ya materi sebelumnya tentang apa sih pengertian dari mekanisme katup dan jenis-jenis katup, cara kerjanya. Oke, yang pertama yaitu kita pahami dulu ya, apa sih yang dimaksud dengan mekanisme katup. Mekanisme katup yaitu rangkaian mekanisme yang sudah tersistematis untuk membuka bagian intake atau manipul ketika piston sedang menghisap dan membuka bagian exhaust di saat piston sedang berada di posisi buang. Nah, ketika piston berada di langkah hisap, maka secara otomatis bagian katup buka akan terbuka dan menarik bahan bakar serta udara untuk masuk ke dalam ruang bakar. Ketika piston bergerak pada langkah buang, maka katup buang pun akan terbuka dan sisa-sisa gas yang ada di dalam ruang pembakaran akan keluar melalui rongga knalpot. Mekanisme katup bekerja meneruskan putaran dari poros engkol ke bagian crankshaft. Dari situ, putaran ini akan terus berputar untuk menggerakkan katup supaya bisa bekerja. Proses dari kerja katup sendiri harus setara dengan kondisi atau timing langkah yang ada pada silinder mesin. Jika kesimpulan semua dari pengertian mekanisme katup ini tidak hanya menggerakkan saja, namun mengatur kerja katup itu sendiri. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis mekanisme katup. Ada berapa sih jenis mekanisme katup itu sendiri? Jika dilihat dari rangkaiannya, secara garis besar mekanisme katup terbagi menjadi dua bagian, yaitu OHP dan OHC. Untuk katup OHC merupakan singkatan dari overhead crankshaft. OHC adalah rangkaian katup dengan crankshaft yang letaknya berada di kepala silinder. Bagian ini bekerja menekan katup secara langsung tanpa harus melewati push rod terlebih dahulu. Nah, untuk katup OHC terbagi menjadi dua bagian. Di antaranya SOHC atau single overhead crankshaft, DOHC atau double overhead crankshaft, di mana untuk bagian SOHC sendiri hanya mempunyai crankshaft untuk menekan katup buang dan hisap. Biasanya jenis SOHC kerap dijumpai pada kendaraan sepeda motor. Sementara DOHC sendiri mempunyai dua crankshaft yang masing-masing dari crankshaft tersebut bekerja menekan katup hisap dan buang. Untuk katup OHP adalah singkatan kata dari overhead valve. Rangkaian dari OHP ini berupa katup dan crankshaft yang diletakkan di dalam blok silinder mesin. Bila dilihat dari gambar ya, susunan OHP memang agak terlihat rumit dikarenakan crankshaft langsung terhubung dengan roda gigi sprocket crankshaft. Sebelum menggerakkan katup, bagian ini harus menekan valve lever dan push rod terlebih dahulu. Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan mekanisme katup OHC, sehingga kurang efektif. Itulah alasan kenapa mekanisme seperti ini sudah tidak digunakan untuk kebutuhan mesin mobil. Nah, itulah jenis mekanisme katup OHP dan OHC yang bisa kalian ketahui ya. Selanjutnya untuk cara kerja mekanisme katup. Yang pertama, cara kerja katup OHC. Nah, prinsip dari katup OHC adalah ketika sumbu engkol berputar, maka poros nok pun akan ikut berputar.
Namun dikarenakan sumbu nok letaknya berada di atas kepala piston, hal ini diperlukan kain atau belt untuk membuat putaran pada kedua sumbu tersebut. Ketika sumbu nok berputar, maka secara otomatis tonjolan-tonjolan tersebut akan langsung menekan rocker arm. Terus di saat tonjolan itu terus berputar, maka tuas katup akan mengembalikan letak valve kembali seperti awal. Di beberapa jenis mesin, umumnya OHC, sudah dilengkapi dengan rocker arm yang diletakkan di tengah-tengah valve dan crankshaft. Hal ini berfungsi untuk mengatur celah katup menggunakan metode hydraulic lace adjuster. Selanjutnya untuk cara kerja mekanisme katup OHV. Untuk cara kerjanya sama seperti OHC. Dari mekanisme katup OHV ini memutar gigi sprocket pada crankshaft yang diiringi oleh sumbu nok. Sumbu nok tersebut akan terus ikut berputar selama sumbu engkol terus berputar. Terus putaran yang dihasilkan oleh sumbu nok akan memutar crankshaft. Ketika tonjolan pada crankshaft itu menyentuh valve lever, maka valve lever akan ikut terangkat. Sementara fuse rod akan menghubungkan gerakan valve lifter ke bagian rocker arm. Dampak dari bagian ini adalah efek ayun yang terjadi akan membuat ujung rocker arm terangkat dan bagian ujung lainnya akan menekan katup. Di saat katup tertekan oleh rocker arm, secara otomatis katup tersebut akan terbuka. Jika rocker arm tidak lagi menekan, maka tuas katup akan menormalkan kembali posisi ke katup posisi awal. Kemudian, secara otomatis mekanisme katup tersebut akan bekerja selama mesin sumbu engkol masih berputar. Nah, perlu diketahui ya, letak posisi antara crankshaft satu dengan crankshaft lainnya tidak bisa sembarangan. Umumnya, penempatan tersebut berada pada timing khusus yang ditujukan untuk mengatasi timing misset. Di saat penempatan timing katup tidak sesuai secara otomatis, maka katup tersebut akan membuka bukan pada waktunya. Dampaknya dapat membuat kompresi tidak normal dan mesin akan susah dihidupkan. Nah, yang lebih fatalnya lagi, dari bagian ini bisa merusak komponen mekanisme katup. Nah, apabila dibandingkan antara mata gigi sumbu engkol dan gigi sumbu nok, maka jumlah dari gigi poros nok lebih banyak. Hal ini membuat crankshaft berputar 2 kali dan crankshaft hanya akan berputar 1 putaran saja. Seperti yang sudah diketahui, mesin 4 langkah terdiri dari 2 putaran engkol. Tapi pembukaan pada bagian katupnya hanya bekerja 1 kali, sehingga susunan dan rangkaian mekanisme katup memiliki perbandingan 1:2, di mana 1 putaran itu terjadi pada crankshaft dan 2 putaran terjadi pada bagian poros engkol. Nah, itulah tadi materi tentang pengertian mekanisme katup, jenis katup, dan cara kerja katup. Untuk materi diagnosis dan perbaikannya ada di part 2-nya ya. Untuk saat ini sekian dan terima kasih.